Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah saat ini sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kita mohon tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan kita pagi ini dengan tema kesetiaan Allah adalah jangkar di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita seringkali merasa seperti perahu kecil di tengah lautan yang bergelora. Badai, masalah datang silih berganti. Janji-janji manusia bisa hancur dan situasi dunia bisa berubah dalam sekejap. Dalam ketidakpastian ini, di mana kita bisa menemukan jangkar yang kuat? Di mana kita bisa meletakkan harapan kita agar tidak goyah? Nah, jawabannya bukan pada kekuatan kita sendiri, bukan pula pada kondisi finansial kita atau pada kestabilan dunia. Jangkar kita adalah kesetiaan Allah. Dialah satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah, yang janjinya tidak pernah gagal. Hari ini, mari kita renungkan kebenaran yang mulia ini. Allah kita adalah Allah yang setia. Kita akan melihat 3 aspek kesetiaan Allah. Yang pertama, kesetiaannya terbukti dalam janji-janjinya. Ulangan pasal 7 ayat 9 menuliskan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang mengasihi Dia dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kata setia bukan sekedar sifat, melainkan inti dari keberadaannya. Ini berarti setiap janji yang Dia ucapkan, setiap firman yang Dia sampaikan adalah pasti dan akan digenapi. Puji Tuhan. Pikirkan tentang janjinya kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Dia setia pada setiap perkataannya. Dia berjanji akan memberikan juru selamat dan Dia menggenapinya melalui kedatangan Yesus Kristus. Di setiap halaman Alkitab kita melihat bukti kesetiaannya dalam memenuhi janji. Janji-janjinya kepada kita pun sama pastinya. Ketika Dia berjanji untuk menyertai kita, menguatkan kita, dan menyediakan kebutuhan kita, kita bisa percaya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kesetiaannya terlihat dalam disiplinnya. Kadang-kadang kita mengira bahwa kesetiaan Allah hanya terlihat dari berkat-berkat dan hal-hal baik yang kita terima. Namun kesetiaannya juga terlihat dalam disiplinnya. Ratapan pasal 3 ayat 22-23 menuliskan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering kita kutip untuk menyatakan rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Namun
konteks ayat ini adalah dalam penderitaan dan penyesalan umat Israel atas dosa-dosa mereka. Nabi Yeremia meratap, tetapi di tengah ratapan itu ia mengingat kesetiaan Allah. Disiplin yang mereka alami adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Dia masih peduli. Ketika kita melalui masa-masa sulit atau koreksi dari Tuhan, ingatlah bahwa itu adalah bukti kesetiaannya. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita tersesat selamanya. Disiplinnya adalah tanda bahwa Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya dan ingin membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Disiplin terasa menyakitkan, tetapi itu adalah bukti kasih setianya kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesetiaannya tetap ada di tengah ketidaksetiaan kita. Poin terakhirnya adalah poin yang paling menghibur. Lihat, kita kebaca dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Ada saat-saat di mana iman kita goyah. Ada masa di mana kita berdosa dan melupakan kebaikannya. Kita sering tidak setia. Namun kesetiaan Allah tidak bergantung pada ketidaksetiaan kita. Dia setia karena itu adalah jati dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ini bukan izin untuk kita berdosa, melainkan dasar untuk bertobat. Ketika kita jatuh, kita tidak perlu takut bahwa Dia akan meninggalkan kita. Kita bisa bangkit lagi, kembali kepadanya, karena kita tahu Dia tetap setia untuk mengampuni dan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita kepada kesetiaan Tuhan? Pertama, tetaplah percaya sepenuh kepada Tuhan. Lepaskan kekhawatiran Anda dan percayalah pada janji-janjinya. Dia yang setia akan menggenapinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah baik dalam suka maupun duka. Bersyukur adalah pengakuan bahwa kita percaya Dia masih memegang kendali dalam hidup kita. Yang ketiga, hiduplah tetap dalam kesetiaan. Respon terbaik terhadap kesetiaannya adalah dengan berusaha hidup setia kepadanya. Mari kita hidup dengan iman yang teguh, hati yang tulus, dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Ingatlah, di tengah setiap badai dan ketidakpastian hidup, kesetiaan Allah adalah jangkar jiwa kita. Berpeganglah padanya dan kita tidak akan pernah terlepas dari kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh sangat menguatkan iman kami. Kami percaya kasih setia-Mu tercurah atas kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.